di video ini kita masih akan membahas di himpunan, yaitu di himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset. A adalah himpunan bagian dari B, ada subset dari B. Dikatakan seperti ini jika semua anggota dari himpunan A ada terdapat di dalam himpunan B. Jadi contohnya, A ini adalah satu himpunan beranggotakan X, di mana X yang lebih kecil daripada 5, X elemen bilangan ganjil. Lalu B adalah satu himpunan beranggotakan X, di mana X lebih kecil daripada 5, X elemen bilangan asli. Lalu anggota dari A ini adalah 1 dan 3, sementara anggota dari B ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat semua anggota A ada di dalam himpunan B. Maka A ini dikatakan adalah subset dari B atau himpunan bagian dari B, dan B adalah supersetnya A. Seperti ini. Lalu bagaimana cara kita mengetahui berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat dari sebuah superset seperti ini? Karena dari superset seperti ini kita bisa membuat sangat banyak, beranggotakan 0 anggota, beranggotakan satu anggota, maka ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Jadi total untuk himpunan bagian atau subset yang bisa dibuat, rumusnya adalah 2 pangkat jumlah anggota dari supersetnya. 2 pangkat anggota dari supersetnya ada 4, maka ini adalah 2 pangkat 4, ini adalah 16. Lalu bagaimana cara kita mencari berapa banyak subset yang bisa dibuat jika beranggotakan sekian tertentu? Jadi misalnya beranggotakan 1, 2, atau 0, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan 2 cara. Pertama, kita akan lihat beranggotakan 0 anggota. Ini biasa cuma 1, yaitu himpunan kosong. 1 anggota, maka kita akan mengambil 1, 1, kemudian 2, kemudian 3, lalu 4. Beranggotakan 2 anggota, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu rumus kombinasi yang ada di dalam peluang, yaitu kombinasi NR. Jadi ini adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N ini adalah banyaknya anggota yang ada di dalam supersetnya. Jadi seperti ini. Sementara R-nya ini adalah banyaknya anggota yang akan kita buat di setiap subsetnya. Jadi N faktorial ini sendiri adalah N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Contoh kalau kita hendak membuat satu subset dengan 2 anggota. Jadi misalnya ini adalah kalau 2 anggota ini adalah 1, 2, kemudian 1, 3, dan seterusnya. Ada berapa yang bisa dibuat subsetnya? Maka N-nya superset yang ada, anggota yang ada dalam superset 4 kombinasi R setiap subset kita mempunyai 2 anggota. Jadi 4 kombinasi 2 ini adalah 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial ada 2 kali 1 atau 2 saja, 2 faktorial. Kita bisa coret ini ada 1, 1, kemudian 4 dan 2 masih membagi 2. Ini adalah 2, ini adalah 1, maka hasilnya adalah 6. Cara yang kedua yang kita bisa pakai adalah dengan segitiga Pascal. Jadi pinggirannya ini selalu 1, kemudian di tengahnya kita akan jumlahkan 2, kemudian ini 1 lagi, dijumlahkan lagi, ini 3, dijumlahkan 3. 1 lagi, kemudian ini adalah 4, dijumlahkan, ini adalah 6, ini adalah 4, dan seterusnya. Karena kita mempunyai jumlah anggota di supersetnya 4, maka kita akan melihat yang di sini. 4. Lalu ini adalah subset yang bisa dibuat, banyaknya subset yang bisa dibuat beranggotakan 0. Ini banyaknya subset yang bisa dibuat beranggotakan 1 anggota. Ini adalah subset yang bisa dibuat dengan setiap subset beranggotakan 2, ini beranggotakan 3, dan ini beranggotakan 4. Jadi kalau yang kita cari beranggotakan 2, maka inilah jawabannya, 6. Jadi subset beranggotakan 2 ini adalah 6. Lalu soal pertama, A ada satu himpunan, yaitu dari faktor prima dari 4620. Carilah banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan lebih dari 1 anggota.
Jadi pertama kita harus faktorisasi 4.620. Ini dibagi 2, 2.310. Dibagi 2, ini 1.155. Kemudian ini dibagi 3, ini adalah 385. Kemudian ini dibagi 5, ini adalah 77. Lalu ini dibagi 7, ini adalah 11. Maka faktor prima yang ada ini ada 2, 3, 5, 7, 11. Maka anggota dari A kita tuliskan satu persatu, 2, 3, 5, 7, dan 11. Lalu bagaimana cara kita mencari berapa banyak himpunan bagian bisa dibuat lebih dari satu anggota? Artinya kita bisa cari keseluruhan total subsetnya, kemudian kita cari yang satu anggota, kemudian dikurangin saja yang satu anggota ini dan dikurangin yang 0 anggota, maka banyak yang lebih dari satu anggota adalah hasil dari selisihnya. Jadi yang 0 anggota ini adalah 1 buah, 1 anggota ini adalah masing-masing 5 buah. Kalau kita mau masukkan ke persamaan yang ini juga boleh. Ini adalah kombinasi 5, ini adalah 1. Jadi 5 faktorial per 5 kurang 1, 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini adalah 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Dicoret, maka hasilnya adalah 5. Maka total subset lebih daripada satu anggota ini adalah, kita lihat total dari subsetnya ini adalah 2 pangkat 5. Seperti yang tadi, total subset 2 pangkat 5, kemudian dikurang 1 dikurang 5. 2 pangkat 5 ini 32, dikurang 1 dikurang 5 dikurang 6, maka ini hasilnya adalah 26. Atau kita bisa, ini cara pertama, atau kita bisa menggunakan cara kedua, segitiga Pascal seperti yang tadi. Jadi ini ada 1, 1, 1, 1, ini dijumlahkan 2, 1. 1, 1, ini 3, 3. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Lalu kita akan melihat, karena anggota dari supersetnya ada 5, maka kita melihat yang di baris yang ini. Lalu kita akan lihat beranggotakan lebih dari 1. Ini mempunyai 0 anggota, yang ini mempunyai 1 anggota. Yang ini mempunyai 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Jadi yang beranggotaan lebih daripada 1 adalah yang di sini. Kita jumlahkan, jadi total subset lebih dari 1 anggota ini adalah sama dengan 10 ditambah 10 tambah 5 tambah 1. Ini adalah 26. Sama.